Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi. Buka bukunya halaman 19 sampai halaman 25. Kita akan belajar tentang media berkarya seni lukis dan jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan. Simak video berikut ini. Media berkarya seni lukis sangat mempengaruhi karya yang dihasilkan. Dan media berkarya seni rupa ini meliputi bahan dan alat yang digunakan untuk berkarya. Bahan dan alat untuk melukis antara lain sebagai berikut ini. Pertama, pensil. Pensil merupakan alat yang digunakan untuk menggambar secara utuh atau sketsa. Kepekatan warna pensil dibedakan dengan inisial, yaitu inisial pensil H atau pensil B atau pensil HB. Yang kedua, konte. Konte ini adalah warna yang sangat hitam dan lunak. Bisa sudah perhatikan di gambar ini, konte ini sangat cocok untuk membuat gambar potret atau benda yang bertekstur halus. Yang ketiga, pastel atau krayon. Biasanya pastel ataupun krayon ini mempunyai bentuk dan bahan yang hampir sama, hanya saja berbeda dengan dukungan kapurnya. Warnanya juga sangat cerah dan cocok untuk melukis dengan teknik dusel atau arsir yang sudah pernah kita belajar di minggu yang lalu. Yang keempat, drawing pen atau disebut dengan mili pen. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar ini, media ini tersedia dalam berbagai ukuran. Ada yang ujungnya seperti pena drawing pen yang lebih lunak, dan ada yang lebih agak besar untuk teknik arsir, atau disebut juga dengan drawing pen dan mili pen ya nak. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya adalah spidol. Spidol ini tersedia dengan berbagai macam warna dan ukuran. Dan ujung spidol ini sangat lunak dan bisa bergerak spontan. Tebal tipisnya garis dapat diperoleh melalui tingkat penekanan spidol pada bidang kertas. Jadi jika spidol terlalu keras, dia akan tembus sampai ke belakang sehingga membuat warnanya bercak-bercak melebar. Selanjutnya yang keenam, cat poster atau cat air. Gambar yang dihasilkan dari kedua bahan ini hampir sama, bedanya warna cat poster lebih cerah dibanding dengan cat air. Yang ketujuh, tinta bak atau tinta Cina. Ini adalah cairan yang ada dan ada yang batangan. Dia ada cairan dan ada batangan. Warnanya juga pekat sehingga media ini sesuai untuk membuat lukisan dengan teknik blok, serta cara penggunaannya bisa dibantu dengan bantuan kuas. Yang kedelapan, cat minyak atau disebut dengan akrilik. Ini terdiri dari beragam warna yang disertai minyak pengencerannya. Cat minyak ini digunakan untuk melukis pada kain kanvas. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar berikut ini ya nak. Selanjutnya, kain kanvas dan spandram. Ini merupakan satu kesatuan bahan, di mana kain kanvas ini menyatu dengan spandram atau disebut juga dengan bingkai kayu yang berguna untuk merentangkan kain. Bisa perhatikan di gambar berikut ini ya nak. Serta kain kanvas ini adalah bidang datar yang dibuat khusus untuk melukis. Digunakan sebagai media seni lukis dan terbuat dari selembar kain yang direntangkan pada kayu berbentuk segi empat. Kayu yang berbentuk segi empat itu disebut dengan spandram, yang telah diberi campuran lain sebagai penutup pori-pori lain. Sehingga kain kanvas ini tersedia dalam berbagai ukuran. Bahkan sekarang kain kanvas ini memiliki bentuk segitiga ataupun segi enam. Selanjutnya yang ke-10 adalah kuas. Kuas ini digunakan untuk melukis dengan bahan cat minyak. Kuas untuk cat minyak berambut lebih kaku daripada yang digunakan untuk cat air. Jadi kuas ini nak banyak bentuknya. Bentuknya ada yang pipih, ada pula yang runcing dengan berbagai ukuran. Jadi tergantung penggunaan cat apa yang kita gunakan, berbeda kuasnya. Selanjutnya palet. Palet ini adalah merupakan bidang datar yang dibuat untuk mengolah cat. Palet untuk cat cair dibuat dari plastik, sedangkan palet untuk cat minyak terbuat dari kayu. Yang terakhir, media berkarya seni lukis yang terakhir adalah dengan menggunakan komputer. Pada zaman sekarang ini, semua orang sudah menggunakan komputer dalam menggambar. Tidak seperti dulu yang secara melukis, tetapi lebih
Jika kita melukis menggunakan secara manual dengan cat minyak, cat air, spidol, dengan kanvas, itu lebih berkarya kita, lebih berseni lukis kita daripada menggunakan komputer pada saat sekarang ini. Tetapi kita tidak boleh memungkiri bahwasanya komputer itu adalah termasuk teknologi zaman sekarang ini. Kita ke materi jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Yang pertama yakni lukisan tempera, lukisan al fresco, lukisan al secco, mozaik, lukisan kaca, lukisan cat minyak atau plakat, lukisan cat air atau akuarel, lukisan akrilik, dan lukisan batik. Lukisan tempera. Lukisan ini menggunakan teknik cat yang diaduk dengan perekat seperti putih telur atau sagu. Lukisan teknik ini dipakai untuk diterapkan di permukaan tembok atau dinding. Karya lukisan yang terkenal lukisan tempera ini yakni Sandro Botticelli, Tempera pada Panel. Lukisan al fresco. Teknik lukisan ini diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Lukisan yang terkenal untuk al fresco ini yakni lukisan Rafael di Istana Vatikan. Lukisan al secco. Teknik yang digunakan hampir sama dengan teknik al fresco. Hanya saja, teknik al secco dipakai pada dinding yang sudah kering. Jika al fresco dindingnya masih basah, sedangkan al secco dindingnya yang sudah kering. Contoh lukisan yang terkenal dari al secco ini yakni lukisan Leonardo da Vinci yang berjudul The Last Supper. Mozaik. Teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca, keramik, kertas, daun, potongan kayu, dan lain-lain yang berwarna-warni pada dinding atau media lain hingga membentuk objek tertentu. Teknik mozaik hampir sama dengan teknik kolase. Perbedaannya adalah jika teknik mozaik hanya menggunakan satu bahan saja, misalnya media kaca, hanya kaca saja dalam satu lukisan tersebut. Sedangkan teknik kolase menggunakan berbagai bahan atau perpaduan bahan, misalnya kaca dipadu dengan kain, kayu, dan lain-lain. Lukisan kaca. Lukisan dibuat dengan menempelkan bagian kaca dengan bantuan timah, kuningan, atau tembaga. Kaca-kaca tersebut dibentuk dan ditempelkan sesuai dengan pola tertentu dengan warna-warna yang beragam. Berikut contoh lukisan kaca. Lukisan cat minyak atau plakat. Lukisan cat minyak menggunakan media kanvas, yaitu kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem, sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai melukis. Cat yang digunakan biasanya berbentuk tub timah dalam bentuk pasta, dan penggunaannya dicampur dengan minyak khusus. Contoh lukisan cat minyak yang terkenal yakni lukisan Whistler Mother oleh James McNay Whistler. Lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang digunakan dalam teknik ini adalah cat air yang berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis, sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan untuk cat air adalah kertas. Lukisan yang terkenal cat air ini yakni The Christmas Eve oleh Carl Larsson. Lukisan akrilik adalah lukisan dengan bahan akrilik yang menghasilkan warna cerah dan menyala. Lukisan dengan teknik ini biasanya digunakan untuk berbagai eksperimen pada media seperti sepatu, tas, atau berbagai bahan lainnya. Berikut contoh cat akrilik pada sepatu dan cat akrilik pada kain. Lukisan batik. Batik merupakan lukisan di atas kain yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Berikut contoh lukisan batik. Baiklah, nah itu tadi materi kita, semoga bermanfaat. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.